Selamat pagi, Saudaraku terkasih, dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah masa pandemi COVID ini. Saudaraku, kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, status kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak lahir dari sebuah pengakuan dan pernyataan kita secara manusiawi. Tetapi dalam ayat yang ke-16, bahwa Roh Kudus itu bersaksi dengan roh kita yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat sebelumnya berkata bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Saudaraku, menjadi sebuah perenungan bagi kita hari ini, apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita berani berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, status sebagai anak-anak Tuhan ini luar biasa. Mengapa seorang anak terhadap bapaknya punya hak mewarisi harta orang tuanya? Lebih jauh daripada itu, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang telah menjadi anak-anak Allah, mereka berhak menerima janji-janji Allah, keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, status kita menjadi seorang anak di dalam Tuhan adalah membawa kita kepada sebuah keyakinan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mengerti tentang kehidupan kita, Bapa yang sungguh memahami keberadaan kehidupan kita. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya, lebih daripada itu jugalah kasih Allah kepada kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, hari ini di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, dengan melihat status kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah yakinkan diri kita bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita, bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya. Dan kita berserah kepada Tuhan yang menjadi Bapa kita, yang menjadi sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan sumber kesehatan itu. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Tidak boleh kita ragu menghadapi masalah ini, sebab firman ini meyakinkan kita bahwa setiap orang yang telah menjadi anak-anak Tuhan, dia punya hak mewarisi janji-janji Allah. Tetapi dalam ayat ini juga dikatakan ada proses yang kita lewati. Firman Tuhan katakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku, penderitaan kita hari ini dan mungkin untuk beberapa bulan ke depan di tengah masa pandemi COVID ini, mari lihat penderitaan Kristus jauh lebih berat. Tetapi kita bersama-sama menderita dengan Kristus di tengah-tengah keadaan ini, dan kita yakini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Bapa akan memberikan kita janji-janji yang mulia. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita menderita bersama Dia, maka Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan kehidupan kita. Mari berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah sebagai Bapa, sebab kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya, yang dituntunnya, yang dipeliharanya di dalam kasih Roh Kudus. Kiranya hari ini kita boleh menjalani hari kehidupan kita dengan penuh semangat dan sukacita.
Saudaraku, di tengah masa pandemi COVID ini, jangan lupa kita memakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan, supaya kita boleh tetap sehat di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami percaya bahwa ketika status ini boleh kami imani di dalam Tuhan, kami adalah pewaris kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.